Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Oma, senang sekali di sini saya Salma Hairunisa Zahra dapat kembali di channel edukatif ini untuk menemani Opa Oma semuanya. Sebelumnya saya mau nanya, kalian punya nggak orang tua yang umurnya mendekati atau bahkan sudah lebih dari 90 tahun? Kalau punya, alhamdulillah ya, mereka kasih umur yang panjang dan semoga sehat selalu. Kakek saya sendiri umurnya hampir mendekati 90 tahun. Dan saat ditanya, apa sih rahasianya? Rahasianya itu adalah terus bergerak. Tapi, apa terus bergerak saja cukup? Tentu saja tidak ya. Nah, usia di atas 50 tahun sangat beresiko terkena penyakit stroke. Jadi di sini saya akan membahas penyakit stroke dan cara pencegahannya. Kenapa ya penyakit stroke itu selalu aja dikaitin sama orang tua? Sementara padahal usia-usia produktif juga bisa loh terkena stroke. Nggak tahu alasannya? Pada usia lanjut, pembuluh darah menjadi lebih kaku dan itu dapat menyebabkan berbagai kerusakan di pembuluh darahnya. Kerusakan itulah yang dapat membuat pembuluh darah rusak dan akhirnya darah ke otak tersumbat. Stroke itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada stroke iskemik. Stroke ini biasanya terjadi karena penyumbatan pembuluh darah. Ini bisa dicegah dari jauh-jauh hari. Lalu yang kedua ada stroke hemoragik. Stroke ini biasanya terjadinya tiba-tiba karena pecahnya pembuluh darah secara tiba-tiba. Yuk Opa Oma kita cegah stroke dengan melakukan gerakan-gerakan ini ya. Yang pertama, gerakan jari tempelkan seperti ini. Lalu gini. Dan melakukan peregangan-peregangan lain. Banyak nih faktor risiko yang dapat menyebabkan stroke. Bisa jadi karena kolesterol, obesitas, tekanan darah tinggi, kurangnya aktivitas fisik, bahkan merokok. Tanda dan gejala awal stroke bisa dikenali dengan metode FACE. FACE itu singkatan F-nya artinya face, yaitu wajahnya sebagian biasanya menjadi kaku, tidak bisa digerakkan. Lalu yang kedua, A-nya yaitu arm, yaitu tangan. Biasanya sebagian bagian tubuhnya jadi tidak bisa digerakkan. Jadi bisa dilihat dari pergerakan tangan. Lalu yang ketiga, S-nya adalah speech, yaitu jadi tidak bisa berbicara atau ngomongnya jadi tidak jelas. Dan ketika tiga-tiganya ini sudah terdeteksi, bisa mengambil langkah T, yaitu timing. Kita harus segera membawa pasien ke rumah sakit. Kalau gitu, gimana sih cara mencegah stroke? Kita bisa menggunakan metode cerdik, yaitu cek kesehatan, mengurangi asap rokok, rajin olahraga, diet yang seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres dengan baik. Terakhir, saya punya gerakan yang bisa membantu mendeteksi apakah kita beresiko terkena stroke atau tidak. Opa Oma boleh mengikuti ya. Yang pertama, tangannya disilangkan seperti ini, telunjuk dan jari tengahnya. Lalu, untuk jari manis dan jempol dipertemukan seperti ini.
Lalu kelingkingnya digerakkan ya. Jika bisa digerakkan, maka selamat, Opa dan Oma sehat. Dengan ini, semoga kita semua, terutama Opa dan Oma yang menonton, selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Oleh karena itu, ayo kita cegah dan deteksi stroke dari awal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Yuk, tetap beraktif bergerak di usia lanjut. See you next time.